Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Adip Triyono, mahasiswa PPG 2021 LPTK Yayan Purwokerto. Pada siang hari ini akan menyampaikan materi tentang macam-macam sunnah di SMP Negeri 1 Kalimah. Adapun ini adalah kartu ujian untuk mengikuti ujian pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sudah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum ke materi, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Guru lanjutkan. Untuk materi pada siang hari ini, tadi sudah Pak Guru sampaikan, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sudah barang tentu para siswa sudah pernah melaksanakan sholat sunnah. Nah, tujuan untuk pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sholat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syarak dengan benar. Yang kelima, dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang keenam adalah siswa dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan para siswa semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah, menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih memperjelas pada pertemuan pada siang hari ini, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid, ada sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid. Yang terakhir adalah hikmah sholat sunnah. Nah ini, secara berjamaah, para siswa sudah barang tentu sudah mengetahui sholat sunnah. Nah, apa sih sholat sunnah? Sholat yang di luar. Nah, sholat wajib, kalau sholat wajib para siswa sudah paham, yaitu sholat yang dilaksanakan 1 hari 1 malam adalah 5 waktu. Adapun sholat sunnah, yaitu ketika dilaksanakan, sunnah artinya adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah ini, jadi sholat sunnah berjamaah ini ada beberapa. Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat gerhana, yang keempat adalah sholat isqa. Dari keempat sholat berjamaah ini, yang sering kalian laksanakan yang mana? Yang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat gerhana sudah pernah? Sholat gerhana sudah pernah mengikutinya? Oh, ada yang sudah. Ya. Gerhana apa? Matahari ataupun gerhana bulan? Banyakan matahari ya. Oh iya betul. Jadi yang sering adalah gerhana matahari, karena biasanya kalau pelaksanaannya kalau matahari itu di pagi hari ataupun siang hari sesuai dengan waktu gerhananya. Kalau sholat istisqa sudah pernah apa belum? Nah ini jarang ya. Belum ya, jarang ya, kalau karena di wilayah kita di Purbalingga
alhamdulillah untuk air ini melimpah ya. Karena apa? Kalau sholat istisqa adalah sholat yang dilaksanakan karena apa? Memohon hujan. Ya, memohon hujan karena mungkin kekeringan beberapa bulan atau bahkan ada yang beberapa tahun tidak pernah hujan. Akhirnya untuk menurunkan hujan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat istisqa. Nah ini sholat secara berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah munfarid. Apa sih munfarid? Dilaksanakan secara sendiri. Ada sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat istikharah dan lain-lain. Masih ada beberapa ya, tapi yang akan kita bahas itu adalah ini sholat rawatib. Nah, sholat rawatib mungkin ada yang sudah pernah, sudah ada belum? Sering ya ini, karena apa? Kalian kalau sudah sholat wajib ataupun sebelum sholat wajib biasanya kalian melaksanakan qobliyah atau ba'diyah. Nah ini namanya sholat rawatib. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Apa itu? Ketika kalian masuk ke dalam masjid sebelum duduk, kalian disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian apalagi? Sholat istikharah. Nah ini sholat istikharah apa itu? Sholat yang dilaksanakan karena memohon petunjuk kepada Allah. Contohnya apa? Kalau kalian misalnya nanti setelah lulus dari SMP 1 kali mana, kalian mau melanjutkan kemana? Apakah ke SMK ataukah ke SMA? Nah itu untuk lebih mematapkan kalian, maka kalian untuk sholat istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk yang apa? Yang paling benar, yang paling apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mantap kalian nanti ketika mengikuti sholat mengikuti pendidikan. Kemudian yang berikutnya sholat sunnah berjamaah ataupun farid. Nah ini bisa dilaksanakan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Apa saja itu? Sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan ada juga sholat tasbih. Nah ini mungkin dari sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah ataupun farid, yang sering kalian lakukan yang mana? Yang sholat tarawih dan sholat witir lain kan. Ini yang biasa ini. Yaitu apa? Ketika kalian pada saat bulan suci Ramadan itu disunahkan mengikuti sholat tarawih, melaksanakan sholat tarawih, ya kan. Adapun sholat witir ini sebetulnya tidak hanya pada bulan suci Ramadan saja, tapi setiap malam. Nah ini diakhiri setelah kalian sholat sunnah, diakhiri dengan sholat witir. Contohnya apa? Kalian setelah sholat tahajud diakhiri dengan sholat witir. Nah sholat duha. Nah ini sholat duha ya, dilaksanakan kapan? Di pagi hari setelah terbitnya matahari. Kemudian sholat tahajud ini dilaksanakan di malam hari, sepertiga malam ya, sekitar jam 2 pagi sampai jam 4 pagi sebelum sholat subuh. Nah ini sholat tahajud. Kemudian sholat tasbih. Nah ini mungkin jarang ya. Karena apa? Sholat tasbih ini 4 rakaat. Dalam 4 rakaat itu setiap rakaatnya membaca tasbih. 4 rakaat itu sebanyak 300 tasbih. Maka 1 rakaat 75 bacaan tasbihnya. Bacaan tasbihnya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini ya. Jadi ini peta konsep untuk mempermudah kita memahami materi yang akan kita bahas. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada ya?
Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat sunnah yang dilaksanakan atau dikerjakan bersama sama yang terdiri atas imam dan makmum. Jadi kalau ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, itu disebut berjamaah walaupun dua orang yang melaksanakannya. Nah, dalam hal ini sholat berjamaah itu tidak hanya sholat wajib saja, tetapi sholat sunnah pun ada yang berjamaah. Apa itu? Sholat Idul Fitri, ya. Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Adha. Kemudian sholat gerhana. Tadi ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang terakhir adalah sholat isqa. Yaitu apa? Meminta hujan. Nah ini. Jadi 4 sholat sunnah berjamaah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Apa itu sholat Idul Fitri? Apa itu sholat Idul Adha, gerhana, dan sholat isqa. Baik, untuk lebih jelasnya. Macam-macam sholat berjamaah. Yang pertama, yaitu sholat Idul Fitri. Ini Pak Guru yakin para siswa sering melaksanakannya. Yaitu setiap 1 tahun sekali. Yaitu kapan kalian melaksanakannya? Yaitu pada saat kalian sudah melaksanakan puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Dan diakhiri atau di awal Syawal, tanggal 1 Syawal, disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah ini. Jadi sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sholat sunnah mu'akad. Nah ini ya. Hukumnya sunnah mu'akad. Apa? Mu'akad itu sangat dianjurkan. Jadi mendekati wajib. Nah, ini. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kapan? Sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Yaitu apa? Biasanya jam 7 pagi sampai sebelum zuhur. Namun di masyarakat yang sering dilaksanakan adalah ketika sudah terbitnya matahari, yaitu sekitar jam 7. Nah, adapun niatnya, ini niatnya sholat Idul Fitri. Ada yang mau membacakan untuk niat sholat Idul Fitri? Ada dari para siswa? Mungkin ada salah satu azanu mau membacakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Fitri raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Iya, bagus. Terima kasih ya. Ini suaranya luar biasa. Ya. Jadi usolli sunnatal li'idil fitri raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi salat Idul Fitri itu 2 rakaat. Nah, ini. Dalam pelaksanaannya bagaimana? Kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu, baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat khutbah terlebih dahulu, baru sholat. Nah ini ya. Jadi Idul Fitri. Ini Pak Guru yakin semua siswa melaksanakannya. Apalagi kalau sholat Idul Fitri banyak yang menggunakan baju baru karena sudah ya, merasa bahagia, gembira sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Baik, yang selanjutnya adalah sholat Idul Adha. Idul Adha siapa? Sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Yaitu kenapa disebut hari kurban? Karena pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan apa saja yang disunahkan? Yaitu ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kerbau. Itu yang disunahkan untuk dijadikan hewan
kurban. Nah, kapan pelaksanaan sholat Idul Adha? Ya, kalau Idul Fitri tadi di tanggal 1-nya. Tapi kalau Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzul Hijjah. Nah, ini. Atau disebut juga bulan haji, karena di bulan Idul Adha itu orang-orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, mereka sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita di hari berikutnya disunahkan untuk melaksanakan Idul Adha. Nah, ini. Tapi sebelum melaksanakan Idul Adha atau sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk berpuasa 2 hari. Ada juga yang hanya 1 hari. Ya silakan kalian mau pilih yang mana. Nah, ini. Jadi untuk Idul Adha itu tanggal 10. Nah, kan? Pelaksanaannya 10 Dzul Hijjah. Kemudian untuk kurban itu tidak hanya setelah Idul Adha saja, itu bisa ditambah dengan 3 hari berikutnya, disebut hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 itu disunahkan untuk berkurban. Jadi ketika berkurban itu tidak harus setelah sholat Idul Adha langsung menyembelih, tapi bisa hari berikutnya, 3 hari berikutnya. Kemudian untuk niatnya, ini niatnya ini berbeda dengan sholat Idul Fitri. Adapun pelaksananya hampir sama, yaitu sholat dulu baru khutbah, kemudian dilaksanakan di pagi hari, hampir sama ya. Pelaksanaannya, adapun niatnya, ada yang mau membacakan salah satu? Mungkin selain azanu, ada yang mau membacakan? Kalau tidak ada, nanti Pak Guru yang membacakan. Pak Guru aja ya. Itu niatnya gimana? Usolli sunnata idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sholat Idul Adha juga 2 rakaat. Nah, ini. Itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang bertanya? Belum ada? Kalau belum, Pak Guru lanjutkan untuk sholat gerhana. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, gerhana dibagi menjadi 2. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Adapun gerhana matahari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya yaitu sunnah muakkad. Pelaksananya kapan? Mulai terjadinya gerhana matahari. Ada yang tahu sebab-sebab terjadinya gerhana? Ada yang paham? Ada yang tahu terjadinya gerhana? Terjadinya gerhana karena kalau matahari ya, tertutup oleh bulan. Ya, kalau ini gerhana matahari apa bulan? Bumi menutupi bulan. Nah, ini ya. Jadi pelaksananya ini. Nah, beda dengan yang lainnya. Kalau Idul Adha itu ya takbirnya pada saat sholat, takbirnya 7 dan 5. Ya, kalau Idul kurban, kurban juga sama di 5 takbirnya 7, rakaat pertama, rakaat kedua 5. Nah, kalau gerhana ini beda lagi, yaitu membaca Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Jadi ketika sudah membaca Fatihah, suratan pendek, kemudian rukuk, setelah rukuk baca Fatihah lagi. Ya. Berdiri lagi, baca Fatihah, suratan pendek, rukuk, setelah rukuk baru i'tidal dan seterusnya. 2 rakaat. Nah, ini kan. Niatnya usolli sunnata khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Adapun gerhana bulan yaitu ketika terjadi apa? Gerhana bulan. Hukumnya sama, yaitu sunnah muakkad. Ya, waktunya kapan? Ya, ketika terjadinya gerhana bulan sampai bulan tersebut tampak utuh kembali. Nah, ini waktunya lama, biasanya sampai 3 jam atau 2 jam. Nah, ini.
Ini untuk gerhana bulan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada sholat sunnah berjamaah yang berikutnya adalah sholat istisqa atau memohon hujan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, itu diharapkan yang mau melaksanakan sholat istisqa untuk berpuasa selama 4 hari. Jadi dalam warga satu desa itu disunahkan untuk berpuasa 4 hari secara berturut-turut. Adapun tata cara sholat istisqa yang pertama yaitu berkumpul di lapangan, ya, berkumpul di lapangan, kemudian setelah berkumpul, ya, mengumandangkan adzan tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah, cukup dengan seruan mari sholat berjamaah, selalu, ya, berjamaah, ya, jadi berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya, yaitu 2 rakaat membaca Fatihah, kemudian membaca surat-suratan yang panjang. Kemudian yang ketiga, setelah salam khotib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, ini untuk salat istisqa. Nah, kemudian disunahkan yang lainnya ketika dalam desa itu karena kekeringan melaksanakan salat istisqa, disunahkan apa? Hewan-hewan pemeliharaan itu juga dibawa ke lapangan. Karena apa? Ya, air itu tidak hanya untuk manusia saja, hewan pun juga butuh air untuk kehidupan. Jadi hewan-hewan pun disunahkan untuk dibawa. Karena apa? Hewan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu, ya. Ketika di pagi hari ada ayam berkokok, itu menandakan ada malaikat yang turun dan sebagainya. Itu karena apa? Kita hanya mendengar kokokan, ternyata apa? Malaikat ada yang turun. Maka kita disunahkan ketika itu untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Kemudian sholat sunnah munfarid. Nah, ini sholat munfarid, apa munfarid? Dilaksanakan secara sendiri. Nah, ini tidak secara berjamaah. Nah, ini atau secara individu. Adapun sholat sunnah rawatib itu ada sholat yang pertama sholat rawatib, yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga sholat istikharah. Apa itu sholat rawatib? Nah, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi kalau kalian sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu apa? Disunahkan sebelum atau sesudah itu melaksanakan sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Tapi tidak semuanya boleh ba'diyah atau qobliyah. Ini ada dibagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Apa itu muakkad? Sangat dianjurkan. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalian ketika sholat sebelum sholat subuh kalian 2 rakaat dulu. Usolli sunnatal qabla subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ini 2 rakaat. Ini. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Jadi qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, yaitu ba'diyah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. Mungkin dari para siswa ada yang pernah melaksanakan sholat rawatib ini, ya. Kemudian yang ghairu muakkad, walaupun tidak dianjurkan tapi boleh dilaksanakan, yaitu apa? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur,
2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Adapun sesudah subuh itu tidak boleh. Ya. Kemudian sesudah asar juga tidak boleh. Nah ini sholat sunnah rawatib. Silahkan bagi yang belum pernah ataupun yang sudah pernah. Kalau yang sudah pernah, wah biasakan itu untuk melaksanakan sholat rawatib. Dan bagi yang belum, silahkan untuk dilaksanakan. Karena apa? Sholat rawatib adalah sholat yang digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Mungkin pada saat sholat kita sholatnya itu tidak sempurna, maka untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan sholat rawatib. Ya, silakan nanti dipraktekkan. Ya. Kemudian sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Ya. Yang pertama sholat tarawih. Nah ini ya, jadi sholat tarawih hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Nah, dilaksanakan kapan? Di malam hari di bulan suci Ramadan. Nah, kalau selain bulan suci Ramadan, apakah sholat tarawih? Tidak. Tapi kalian sholat tahajud. Hukumnya tadi sudah Pak Guru saya sampaikan, sunnah muakkad. Nah, ini tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jadi bisa kalian sholat isyanya misalnya jam 10 malam. Setelah sholat isya kalian sholat tarawih. Nah, jumlah rakaatnya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, bahkan ada yang 36 rakaat. Nah, ini mungkin dari kalian baru tahu ada yang 36. Ya kalau kalian mau 36 monggo. Kadang-kadang 20 rakaat saja ya merasa capek apalagi 30. Nah, tapi yang umum di masyarakat adalah 8 rakaat sholat tarawih, 20 rakaat sholat tarawih. Digabung dengan witir jadi 11 rakaat dan 23 rakaat. Ini yang umum ya di masyarakat sholat tarawihnya. Yang selanjutnya sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Hukum melaksanakannya bagaimana? Sunnah muakkad. Adapun waktu sholat sunnah witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar saat sholat subuh. Nah, ini. Jadi witir jumlahnya boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Yang paling banyak adalah 11 rakaat. Tapi umumnya orang melaksanakan sholat witir adalah 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, ini yang sering kita laksanakan adalah 3 rakaat pada waktu sholat tarawih. Sebetulnya sholat witir itu tidak hanya pada waktu bulan suci Ramadan, setiap malam itu boleh. Ya. Yang penting setelah sholat isya sebelum menjelang sholat fajar, yaitu sholat subuh. Kemudian yang berikutnya apa? Sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat yang digunakan pada waktu pelaksanaannya dikerjakan pada waktu matahari sudah terbit. Satu tombak, yaitu sekitar jam 7 atau setinggi 7 hasta hingga menjelang sholat duha. Nah, tujuannya apa sholat duha? Yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan diturunkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya untuk sholat duha? Yang berikutnya apa? Sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Nah, ini kalau kalian mendengar nama qiyamul lail itu berarti sholat tahajud, sholat malam.
yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang lain banyak pada tidur, kalian melaksanakan 2 rakaat, ataupun 4 rakaat, atau bahkan 8 dan seterusnya, ya, tidak ada ketentuan jumlahnya. Semampu kalian, minimal 2 rakaat. Kalau tasbih, ini sholat sunnah, tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Ya, sholat tasbih ini sunnah khususnya dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Jadi 4 rakaat itu ada bacaan tasbihnya. Setiap rakaat 75 bacaan tasbih. Tasbihnya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, yang selanjutnya ini untuk hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama apa? Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah untuk sholat. Sholat wajib, sholat 5 waktu sudah barang tentu wajib kita laksanakan. Tapi alangkah baiknya kita tambahi dengan sholat sunnah. Ya. Tadi adalah penyempurna kekurangan, ya, penyempurna dari sholat wajib, ya, dan menambah pahala. Sarana mendekatkan diri. Karena apa? Sholat yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap bagus oleh Allah. Tapi kalau sholatnya banyak bolong-bolongnya, bahkan tidak melaksanakan sholat, maka ibadah-ibadah yang lain walaupun bagus, itu nanti dikategorikan tidak bagus. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan sholat fardunya, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, penolong dalam segala urusan penting. Tadi misalnya kalian, ya, masih bingung setelah lulus dari SMP 1 kali mana mau melaksanakan mau meneruskan ke SMK atau SMA, maka untuk lebih memantapkannya kalian melaksanakan sholat istikharah. Yang ketiga, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Ketika sholat fardu mungkin kalian kurang, ya, karena kurang konsentrasi, kurang khusyuk. Nah, ini untuk menyempurnakannya bisa dengan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah setelah sholat fardu. Yang keempat yaitu sholat adalah sebaik-baik amalan. Sholat adalah sebaik-baik amalan. Jadi amalan yang paling baik adalah sholat. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, kalau sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain juga. Yang terakhir, dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajatnya. Sudah barang tentu kalian ketika melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala. Karena apa? Mengikuti sunnah Rasul dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan dari para siswa dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, ya. Jadi ini untuk hikmahnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu sholat sunnah dapat dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Jadi bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa juga secara munfarid atau sendiri. Selain sholat fardu, kita sebaiknya juga melaksanakan sholat sunnah yang diwajibkan 5 waktu. Tapi kita tambahi dengan sholat sunnah, tadi sudah Pak Guru sampaikan, ya. Karena sholat sunnah dapat menambah pahala dan dapat lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari materi ini, ada yang mau disampaikan
atau ditanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kepada evaluasi. Nah ini tolong di screenshot biar nanti kalian bisa mengerjakan soal ini ya. Kemudian nanti silahkan kalian WA ke Pak Guru jawabannya dan juga ke Google Classroom ya. Jadi nanti jawabannya bisa dikirim ke Google Classroom atau ke WA Pak Guru sehingga nanti akan dinilai untuk menambah nilai. Ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, maka mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.